Haleluya, Shalom Jemaat New Life Community. Senang bertemu dengan saudara pagi hari ini. Dan saya yakin percaya ketika hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang berada di dalam rencananya Tuhan. Bapak ibu saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senang memberkati kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat 17. Judul daripada pemberitaan firman atau renungan kita pagi ini adalah tekun mendengar firman, membangun iman. Kita baca ayatnya dari Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Sekali lagi saya ulangi buat saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak ibu saudara yang mengasihi Tuhan, tentu telinga diberikan Tuhan supaya kita dapat mendengar. Dan mendengar itu berarti mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Firman ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita dengar itu akan berdampak ke dalam action dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya Bapak ibu saudara yang mengasihi Tuhan, pergunakanlah telinga ini seefektif mungkin sesuai dengan fungsinya. Maka tadi firman Tuhan berkata iman timbul. Itu sebabnya Bapak ibu saudara, kalau kita tekun mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tentunya sesuatu yang dahsyat akan dilakukan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, Bapak ibu, tentang mendengar ini menjadi sangat prioritas dan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena banyak yang kita dengar dari kehidupan kita dan di dunia, bahkan selama kita hidup, belum tentu dapat mengubahkan kehidupan kita. Maka yang pertama kita pelajari dari perenungan firman Tuhan ini adalah mendengar erat kaitannya dengan memfokuskan perhatian. Kenapa Bapak ibu saudara? Karena ketika kita mendengar banyak hal di dunia ini, ketika kita mendengar keluhan orang lain, ketika kita mendengar apa yang sedang terjadi di dunia ini, itu sangat mempengaruhi kita. Karena kita fokus mendengarkan apa yang sedang ditawarkan dunia ini dan apa yang sedang terjadi. Tapi di sini ketika kita mendengar dan iman itu timbul bukan dari berita-berita yang disodorkan dunia. Iman itu timbul bukan dari keadaan-keadaan yang kita lihat. Iman timbul bukan dari pengetahuan-pengetahuan yang dibicarakan orang-orang hebat. Iman timbul bukan dari jabatan. Iman timbul bukan dari harta yang kita miliki juga. Tapi firman Tuhan katakan iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Ini menjadi sangat bergairah buat saya. Karena kenapa? Karena ketika kita memfokuskan perhatian kita tentang mendengar firman Tuhan, sekali lagi, mendengar firman Tuhan bukan berita yang lain. Karena berita sorga sangat mempengaruhi semuanya. Justru jangan dari dunia kita mencoba memasukkan ke dalam kehidupan kita, tidak akan menimbulkan iman. Tapi berita dari sorga akan menimbulkan iman. Maka mendengar erat kaitannya dengan memfokuskan hati, karena akan memberikan pengertian. Nah, ini yang sangat menggairahkan ketika kita dapat mengerti tentang sesuatu, maka dengan sendirinya kita dapat melakukannya. Menjadi penting ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka fokus kita harus teralihkan, harus terfokus, harus benar-benar berkonsentrasi kepada firman itu, dan firman itu akan memberikan pengertian kepada kita. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak ibu saudara, bahwa mendengar akan berdampak kepada perubahan hidup, atau yang dikatakan buah kehidupan. Bapak ibu saudara, saya teringat bagaimana ketika Tuhan mengumpamakan seorang penabur. Dia berkata di Lukas 8, di Matius 13 juga menceritakan perumpamaan ini. Tapi ini Bapak ibu saudara, perbedaannya dari yang pertama tadi. Karena mendengar itu dengan memfokuskan diri, maka akan memberikan pengertian. Tapi yang kedua, mendengar akan berdampak kepada perubahan hidup dan buah-buah kehidupan. Kita buka dalam
Matius 13 ayat 19, demikian firman Tuhan berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, dengar, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Kalau kita tidak fokus mendengar firman Tuhan, hanya mendengar saja, maka itu hanya isapan jempol yang berlalu datang dan berlalu begitu saja. Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar mencintai Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan seksama. Karena yang kedua, karena apa yang kita dengar tentang firman Tuhan dalam perubahan kehidupan kita akan berdampak. Ini membutuhkan sikap yang benar. Saudaraku, di ayat berikutnya dikatakan, ketika si orang mendengar dan mengerti dan menyimpannya di dalam hati, maka itu akan menghasilkan buah. Dua hal ini menjadi penting dan sangat amat penting dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mendengar-dengar dengan fokus kepada kebenaran firman Tuhan, atau kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan, atau apakah kita mendengar lalu kita mengerti dan memasukkannya dalam hati, maka itu akan menghasilkan buah. Ada 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Maka saya berdoa hari ini buat saudara, supaya Tuhan memberikan telinga seorang murid yang mendengar kepada kita. Mari angkat tangan saudara, saya berdoa kepada saudara, Tuhan berkatilah semua umat-Mu supaya diberikan telinga sebagai seorang murid yang siap mendengar kebenaran-Mu, dan oleh kebenaran-Mu akan memunculkan iman kami, dan oleh karena pengertian yang benar yang kami dengar, kami dapat mengerti, maka kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong umat-Mu dalam seluruh aktivitas, kegiatan, semua apa yang dilakukan umat-Mu hari ini berdampak di dalam nama Tuhan Yesus, karena mereka telah memberikan hati secara fokus dan perhatian untuk mendengar kabar-kabar sukacita dari surga hari ini di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin, 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 amin.